Ya, pendeta Saifuddin Ibrahim kondisinya sangat miris. Saya nggak sakit hati loh. Dibilang ODGJ. Ibrahim. Digocek saya. Saya ODGJ katanya. Saya ODGJ. Haleluya. Aduh. Saifuddin Ibrahim sedang makan apa ini? Makan mie ya. Seperti orang kelaparan. Ini di Amerika loh ya. Ini di Amerika. Menjadi bahan lelucon dari para netizen. Kasihan sekali, miris sekali Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi tayangan tentang Saifuddin Ibrahim, Ustadz mantan Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun Indramayu yang saat ini berada di Amerika, masih menjadi buronan polisi Indonesia, Interpol Indonesia, karena ucapan-ucapan, statement-statement pernyataan dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang banyak menyinggung tentang Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Intinya adalah kata-kata yang diucapkan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini, intinya adalah berisi penistaan terhadap agama Islam, khususnya terhadap Al-Quran, Nabi Muhammad, dan juga tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, sekarang dia menjadi buronan polisi Indonesia dan berada di Amerika. Mirisnya ketika di Amerika, kondisinya sungguh sangat miris, sangat memprihatinkan. Kita lihat tadi bagaimana Saifuddin Ibrahim, banyak yang bilang dia sudah ODGJ, ya, sudah gila dalam tanda kutip, karena kondisinya sangat mengenaskan. Pertama, dia di sana menjadi seorang pemulung. Yang kedua, dakwah-dakwahnya di Amerika tidak diterima. Dia juga sekarang terpisah dengan anak istrinya, bahkan istrinya banyak yang mengkritik, istrinya mengkritik Saifuddin Ibrahim, yang sudah mengingatkan agar kata-katanya dijaga, agar Saifuddin kembali ke jalan yang benar. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat Saifuddin Ibrahim sangat miris di Amerika, yang menjadi buronan polisi Indonesia sampai sekarang. Kita saksikan bersama bagaimana kondisi Saifuddin Ibrahim yang sungguh sangat miris dan memprihatinkan setelah keluar dari Islam. Saya nggak sakit hati loh. Dibilang ODGJ. Digocek saya. Dibilang ODGJ. Saya ODGJ. Saifuddin Ibrahim ODGJ, sudah ODGJ. Haleluya. Aduh, rambut saya makin panjang aja ini, Yusuf. Saya dianggap gila. Ini yang gila siapa itu? YouTube mungkin yang gila. Saya seperti ini Saifuddin Ibrahim YouTube. merasa bangga. Nabi YouTube mau minum dulu. Nabi YouTube. Mengaku Nabi YouTube ya. Saifuddin Ibrahim mengaku Nabi YouTube. Luar biasa. Enak aja lu. Aduh, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini, di dalam hatiku sakit. Terima kasih untuk babinya ya. Terima kasih. Ya, tertawa-tawa. Lihat nih, saya makan babi pakai bismillah. Kasihan sekali Saifuddin Ibrahim ini. Ini babi nih, babi. Oh, makan babi pakai bismillah. Nih, lihat nih. Talitkan dia. Saya jomblo, saya happy. Lihat di mulut happy kan, di hati gimana? Cobalah jujur rasakan. Ya, istrinya sendiri. Tolong ya.
kirim bantuan donasi atau apalah terbesar kalung saya supaya bibir saya dilakban, disuntik supaya kelihatan seksi. Donasi untuk tambah seksi. Oh, wah. Apalagi kalau istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi dia kelihatannya seperti orang yang mendukung saya. Tetapi saya banyak mengalami kesulitan hidup karena istri yang saya cintai. Semangat, bongkar. Dan sekarang ini orang yang satu tempat tidur dengan saya pun melawan saya. Sekarang pun ku telepon, itu bisa didetok dari Amerika. Miris sekali. Wah, ini nostalgia masa lalunya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bilang I love you tentunya Saifuddin ingatlah bagaimana nostalgia masa lalunya ketika bersama Sarah, istrinya, di Indonesia dalam keadaan romantis. Tapi sekarang di Amerika sudah terpisah, dikritik juga oleh istrinya, diingatkan dan dianggap tidak setia oleh Saifuddin Ibrahim. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Akan menghancurkan Sudah pelayanan sekian lama kan menjalin hubungan, menjalin cinta, suka, duka. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri. Untuk apa? Hidup enak di negara orang. Katanya cinta Indonesia, katanya mungkin untuk Indonesia. Mana? Nah, ini pendeta Itu Joshua nggak benar. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya saya memang temannya sendiri tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka perlu membuat onar supaya seolah-olah nyawamu terancam di Indonesia, maka ada alasan kamu meminta perlindungan. Tapi itu kan cara yang tidak benar, licik yang saya bilang tadi. Kamu tahu persis bahwa isu agama di Indonesia ini sangat rentan, sehingga itulah yang kamu peralat. Kamu tahu persis cara bikin gaduh, yakni menggunakan isu agama, terutama dengan mengganggu dan menghina agama mayoritas. Ya, nah, Saifuddin Ibrahim perlu saya jelaskan kepada Anda, mengapa mereka orang-orang dan lembaga banyak bertanya kepada saya, karena mereka tahu bahwa saya dekat dengan kamu, bahwa Saifuddin Ibrahim pernah belajar kepada saya khusus pengajaran tentang kristologi. Karena ketika Anda diserang oleh saudara-saudara yang berapologet dari Islam tentang Tritunggal, Anda nggak bisa jawab, belepotan, ancur-ancuran, ya. Lalu kemudian Anda minta belajar tentang kristologi itu, saya sampaikan. Terus Anda bilang di satu kesempatan, saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu. Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, cuma satu saja, ya. Tritunggal salah. Ya, itu Anda katakan itu di persekutuan tali kasih loh. Banyak orang-orang dengar itu. Ya, Anda katakan itu. Istrimu juga dengar kok itu. Nah, itu ya. Tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos ya. Karena kalau orang tahu saya Ibrahim sama ajarannya dengan Joshua Tewu, nanti nggak ada yang undang saya lagi. Terus gimana dong donasinya untuk pembangunan ini dan seterusnya dan seterusnya. Orientasimu duit dari dulu. Bahkan kau berantem di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudahlah, itu urusan pribadimu. Saya cuma mau kasih tahu kepada saudara, ini salah yang kau perbuat ini. Ya, kamu bukan membahayakan dirimu saja.
Kamu mengacau, memprovokasi konflik horizontal antar agama ini loh. Ya, itu sebabnya banyak pejabat-pejabat juga telepon sama saya dan mengatakan bagaimana Anda tidak bisa tertibkan kawan Anda. Waduh, akhirnya saya harus bicara ini. Ya, apalagi bicara sangkutan saya difitnah masalah uang dan saya dituduh jahat dan seterusnya. Oke, Saifuddin Ibrahim, dengar ini baik-baik. Yang kedua, mengapa saya menjawab semua orang atau lembaga yang bertanya kepada saya bahwa Anda tidak mewakili kekristenan di Indonesia? Nah, ingat ya, Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Sekali lagi, pendeta Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Dan sekarang dia berada di Amerika. Di Amerika pun ditolak, tidak diundang ceramah di gereja-gereja. Jadi kita lanjutkan bagaimana komentar pernyataan dari teman dekatnya Saifuddin Ibrahim, pendeta Joshua Tewu ini. Memang betul, saya pernah bilang Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Dia mewakili pribadinya ketika dia melakukan penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Karena tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Lalu dikatakan, bukan karena saya benci. Bukan saya benci sama Anda ya. Bukan sama sekali tidak. Sebab selama ini apapun yang kamu lakukan, saya berusaha menutup mata Saifuddin. Nih, apapun yang kamu lakukan selama ini, saya berusaha menutup mata Saifuddin. Menutup telinga untuk tidak mendengarnya. Ya. Karena saya tahu setiap orang punya kelemahan sendiri dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan akan apa yang dilakukannya. Jadi saya tidak mau mencampuri urusan pribadimu. Ya, urusan pribadimu dan urusan keluargamu saya nggak mau campurin. Ya. Dan itu beberapa kali ada orang yang berusaha membuka semua masalahmu, termasuk sang debater itu kan mau buka mau. Tapi untung sang debater itu saya salut loh, masih bisa menahan diri padahal hal-hal seperti itu. Wah, ini orang paling bocor mulut, nggak ada yang bisa kontrol dia. Tapi untung, ya. Tapi sudahlah masalah itu. Itu urusan dia dengan kamu. Nah sekarang soal menghina agama orang lain dan mengkriminalisasi ayat-ayat suci dari kitab suci agama lain, agama apapun itu, saya sama sekali tidak sependapat. Karena bagi kekristenan, agama atau kitab suci Al-Quran tidak ada hubungannya. Di dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang pernah menista Al-Quran. Jadi jangan Anda pikir, saudara-saudara yang Islam ini khususnya ya, jangan Anda pikir di Alkitab mengajarkan seperti yang Saifuddin lontarkan selama ini. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menista agama lain. Apalagi bicara menista agama Islam, tidak ada, saudara-saudara. Jadi untuk pernyataan sikap yang saya buat ini, yang Anda pikir tidak membela kamu, maafkan saya. Memang saya tidak akan pernah membela kamu soal yang satu ini. Ya, dengan tegas saya katakan kita berbeda pendapat, bahkan sangat jauh perbedaannya. Ya. Bukan saya nggak mengasihi Anda. Ya, waktu Anda di penjara, saya juga orang salah satu yang datang. Saya kumpulkan teman-teman, kumpulkan donasi, saya bawa uang buat kamu di penjara. Saya punya berjuta-juta saya bawa uang buat kamu. Tapi nggak usah lah saya sebut-sebut lagi segala macam. Terus kamu sekarang fitnah saya. Kamu tidak pernah kasih saya sepeser pun, Saifuddin Ibrahim. Nggak pernah. Sepeser pun kamu nggak pernah kasih uang sama saya. Ya, nggak pernah. Bahkan mau apapun tidak pernah. Asal kamu datang, saya layani kamu kayak raja. Ya, Bapak-Bapak sekalian, demikianlah tadi kondisi Saifuddin Ibrahim yang sekarang masih berada di Amerika jadi buronan polisi Indonesia. Kondisinya bukan semakin baik, tapi semakin miris dan sangat memprihatinkan. Dan beberapa hal yang menjadikan Saifuddin Ibrahim semakin terpojok, diantaranya adalah dia semakin jauh dari istrinya, bahkan istrinya menentang keras sikap dan ucapan yang dilontarkan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Bahkan Saifuddin Ibrahim menyatakan bahwa istrinya sekarang sudah menentang dirinya. Yang kedua, Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung, bukan menjadi pendeta, bukan ceramah di gereja-gereja, bukan, menjadi pemulung. Yang ketiga, Saifuddin Ibrahim minta donasi. Ya, karena apa? Karena kehidupannya yang sangat sulit di Amerika Serikat tidak seindah yang dibayangkan oleh dirinya sewaktu dia ingin kabur ke Amerika. Dan sesama pendeta pun banyak yang mengkritik dan tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim dalam menyampaikan kekristenan, karena
menista agama lain, apalagi agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tidak diajarkan dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menista agama lain, apalagi agama samawi, agama yang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam.